Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Hari ini saya akan bahas metode ya. Metode. Kalau dulu yang namanya function ataupun prosedur. Kalau kita bermain di Pascal, kemudian di Pascal itu dia hanya mengenal function, kemudian ada prosedur. Kemudian function itu adalah yang bisa mengembalikan nilai. Untuk prosedur tidak bisa mengembalikan nilai. Oke, jadi nanti kita akan bahas apa itu metode. Kemudian metode itu menggunakan parameter dan apa itu parameter. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, sebelumnya saya nambahkan dulu satu Java application, kemudian saya next. Oke, untuk project name saya kasih method. Oke, kemudian saya finish. Oke, kemudian saya nambahkan satu Java package. Oke, Java package. Kemudian package-nya saya kasih latihan. Latihan, kemudian saya finish. Nah, dalam package itu saya nambahkan satu Java class. Oke, kita masuk di method. Nama kelasnya saya kasih method 1. Oke. Oke, kita bahas sedikit method. Oke. Method itu ada yang pertama method yang istilahnya ya, yang bisa mengembalikan nilai. Kemudian ada metode yang tidak bisa mengembalikan nilai. Kemudian ada metode yang menggunakan parameter dan tidak menggunakan parameter. Oke. Nah, yang pertama kita bahas metode yang tidak menggunakan parameter ya. Ini metode yang tidak menggunakan parameter. Nah, untuk strukturnya, struktur penulisan seperti ini. Nah, public void. Public void. Kemudian nama metodenya apa? Contohnya tampil. Kemudian bikin seperti ini. Kemudian buka kurung awal, kemudian tutup kurung awal. Nah, kita mau isi apa di sini? Contohnya kayak sistem out titik print dalam kurung. Contohnya selamat datang. Selamat datang. Nah, untuk metode seperti ini, metode yang tidak menggunakan parameter dan metodenya tidak menggunakan tipe data. Nanti kita lihat. Nah, bagaimana memanggil sebuah metode nanti di dalam kelas main method itu ada yang public, static, void main dalam kurung, string, kemudian RGS seperti ini. Nah, kita cukup memanggil nama metodenya di sini. Cukup panggil tampil. Nah, tampil tutup kurung. Sudah. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Nah, di sini saya nambahkan satu main method. Nah, untuk membuat metode itu harus di luar dari main methodnya. Ini namanya main method ya, public static void main method. Nah, jadi kita harus keluar dari main method. Kita
kita bisa simpan di atas. Oke, contohnya di sini. Nah, kita bikinkan kayak public, kemudian void. Tadi kita pakai tampil dalam kurung gitu seperti ini. Oke. Oke, coba kita tambahkan static. Oke, static void. Cannot find symbol class public. Oh, di sini salah ya. Pakai kata C. Public void tampil. Oke. Nah, kita cukup sistem. Oke, selamat datang. Ya. Nah, ini sudah jadi satu metode yang tidak bisa mengembalikan nilai dan tidak menggunakan parameter. Oke. Ini satu metode. Ini main metodenya dan ini main metode yang kita buat. Ya. Nah, bagaimana cara memanggil metode? Itu kita cukup ketik nama metodenya, panggil nama metodenya di main method. Jadi cukup panggil tampil. Nah, di sini dia tidak muncul. Kita tambahkan di sini kata static. Oke, static. Nah, kemudian di sini tampil. Oke. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa running. Klik kanan, kemudian run file. Oke, selamat datang. Oke. Nah, oke. Bagaimana kalau dia metode dia menggunakan parameter? Oke, metode yang menggunakan parameter. Jadi itu metode itu bisa kalau dia mengembalikan nilai berarti dia harus menggunakan tipe datanya harus ada. Kemudian parameternya juga harus menggunakan tipe data. Nah, tapi di sini dia menggunakan parameter tapi dia tidak bisa mengembalikan nilai. Contohnya gitu ya. Oke, saya tambahkan satu new Java class. Oke, di sini saya kasih method 2. Oke, finish. Oke. Nah, oke. Kita bikin kayak gini dulu. Oke. Nah, kita bikin satu metode yang tidak bisa mengembalikan nilai tapi dia menggunakan parameter. Oke, jadi cukup public, oke, kemudian static void. Nah, nama metodenya apa? Oke, contohnya nama metodenya tampil lagi ya. Oke, tampil kalimat contohnya. Tampil kalimat. Parameternya itu disimpan di sini. Nah, jadi tampil kalimat ya. Kalimat apa yang kita input itu nanti yang akan ditampilkan. Ingat parameter itu hanya digunakan untuk menampung nilai yang sementara ya. Bedakan parameter dengan variabel. Nanti yang ditampilkan itu adalah eh, selamat datang juga ya tentunya. Selamat datang ataupun selamat belajar. Oke. Karena nilainya itu adalah berupa string, jadi di sini saya pakai parameternya saya kasih tipe data string, kemudian parameternya saya kasih nama kalimat. Oke, berarti ini ada satu parameter. Parameter itu tergantung mau menggunakan berapa parameter. Ya, terserah Anda. Oke. Kemudian, nah di sini kita cukup panggil sistem, kita cetak sistem. Oke. Panggil di sini kalimat. Ya, seperti ini. Kalimat. Oke. Nah, kemudian kita bikinkan satu main metodenya, public static void main. Kita panggil tampil kalimat. Oke, tapi di sini kita ganti. Kita ganti petik karena dia tipe datanya string jadi harus diakhiri dengan petik 2. Oke, contohnya selamat. Oke, selamat datang. Oke, tampil kalimat selamat datang. Oke, kita run.
selamat datang. Oke. Nah, kemudian saya running lagi. Di sini saya ganti ya. Saya ganti kalimatnya, contohnya hai, selamat selamat belajar. Ini saya run, hai selamat belajar. Ya, jadi tampil kalimat, apapun yang kita isi di sini itu akan dikirim ke parameter, akan dikirim ke parameter kalimat. Kemudian di dalam metode tampil kalimat itu ada perintah cetak, maka dia akan eksekusi. Oke. Dan biasanya kalau metode ini digunakan untuk mengurangi penulisan yang berulang ya. Jadi kita cukup panggil nama metodenya saja. Oke. Nah, bagaimana kalau kita mau buat dia dinamis? Kita tinggal bikinkan inputan aja di sini. Sistem, contohnya input kalimat. Oke, input kalimat. Kemudian di sini, tapi kita harus nambahkan satu variabel ya. Nah, satu variabel itu harus buat di dalam main metodenya di sini. Nggak boleh di dalam metode tampil kata. Kalau Anda buat variabel di dalam metode tampil kata, berarti itu adalah variabel lokal. Hanya dikenal di dalam metode tampil kata. Tapi kalau Anda buat di public static void main, maka itu adalah variabel global. Ya. Tapi tergantung juga dengan contoh kasusnya. Oke. Kalau Anda buat di luar dari metode, di public class method 2 contohnya, nah, itu adalah atribut. Konsepnya kita larinya nanti ke object oriented programming. Ya. Tapi di sini kita nggak bahas object oriented programming. Nah, oke. Kemudian kita nambahkan satu variabel di sini, string, string, contohnya kata. Jadi di sini kita pakai panggil variabel kata sama dengan new scanner. New scanner cari yang Java util. Seperti ini. Kemudian sistem titik in titik next line. Ini ya. Nah, supaya dia bisa memanggil isi dari kata ini, maka di sini kita hapus. Nah, oke. Kemudian panggil variabel. Saya jadi kita running dulu ya. Kita running, kita run file, nanti dia akan meminta input kalimat. Contohnya saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Oke. Ataupun di sini saya supaya bingung ya. Output. Output. Saya input di sini. Input kalimat. Hai. Selamat pagi. Outputnya hai. Selamat pagi. Saya jelaskan dikit. Oke. Nah, yang pertama yang dieksekusi itu yang ada di public. Nah, yang ada di
ada di publik ya, yang ada di publik. Nah, yang dieksekusi yang di sini. Yang metode yang di luar ini itu nanti akan dipanggil di sini. Oke, tapi yang dieksekusi pertama itu adalah main method ini. Nah, ketika Anda input kalimat, input kalimat kata, maka dia akan variabel kata akan menampung sebuah nilai, dan nilai yang ada di variabel kata itu akan dikirim masuk ke dalam kalimat. Oke, jadi dari variabel kata, oke, dari variabel kata itu akan dikirim masuk ke dalam parameter kalimat. Parameter kalimat. Nah, dari parameter kalimat, oke, kata, ini variabel, ini parameter. Nah, di sini ada tampil kalimat. Oke, di sini ada kata ya. Jadi kata, nilainya akan dikirim masuk ke variabel ke metode tampil kalimat. Kemudian parameter kalimat itu sudah menampung nilai "Hai, selamat pagi". Nah, maka dia akan cetak di sini sistem titik out titik print. Seperti itu ya. Jadi di sini tampil kalimat kata. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita mau bagaimana menerapkan metode yang menggunakan parameter. Kemudian ya kita lanjut dengan metode yang menggunakan parameter dan bisa mengembalikan nilai. Nambahkan satu lagi Java class. Di sini saya kasih metode. Kemudian saya finish. Nah, untuk metode yang bisa mengembalikan nilai, metode yang bisa mengembalikan nilai. Jadi apa yang kita kasih itu ada feedbacknya gitu ya. Apa yang kita kasih itu ada feedbacknya. Oke, jadi apa yang kita beri itu ada feedbacknya. Feedbacknya seperti apa? Kalau kita input nilai string, maka nilai kembalinya juga string. Ataupun kalau kita input nilai string, maka nilai kembalinya bisa berupa integer ataupun bisa berupa float. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Oke, jadi struktur penulisannya seperti ini. Oke, public, static, diikuti dengan tipe data. Tipe datanya apa? Kalau nanti outputnya itu berupa tipe data integer, kemudian nama metodenya, contohnya angka contohnya, angka. Nah, dalam kurung, ya dia menggunakan berapa parameter. Kita pakai satu parameter dulu ya. Di sini nanti saya jadi bagaimana cara menentukan parameter. Integer angka, ya anggap saja nanti inputannya juga itu adalah angka ya, integer. Oke, contohnya saya kasih nilai seperti ini. Jadi kita pakai satu parameter, kemudian seperti ini. Nah, kemudian sistem titik out titik print. Kita langsung cetak, contohnya nilai. Ini ya. Nah, kemudian, nggak boleh langsung cetak.
Kalau dia mengembalikan nilai, para metode yang mengembalikan nilai kita nggak boleh cetak di dalam metodenya ya. Jadi kita langsung pakai kata return. Return, contohnya return nilai. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kita nambahkan satu metode, public static. Nah, kita nggak boleh pakai kata void lagi karena metodenya ini bisa mengembalikan nilai. Ya, jadi public static, tipe datanya integer. Void itu maksudnya nilainya 0 ya, defaultnya nilainya 0. Oke, public static integer. Kemudian nama metodenya tadi kita pakai angka dalam kurung. Jadi nilai inputannya dia berupa integer. Saya kasih di sini nilai. Kemudian saya pakai kata return. Return nilai. Jadi koma. Ya. Nah, kemudian tambahkan lagi satu public static void main. Nah, kita mau menampilkan nilai yang kita input contohnya gitu ya. Oke. Kita cukup bikin sebuah seperti tadi ya, kita bikinkan inputan. Oke, jadi sistem input bilangan. Input bilangan. Oke, input bilangan. Kemudian kita nambahkan satu variabel global di sini ya. Variabel global itu hanya berlaku di semua. Jadi variabel global itu simpan di sini di dalam public static void main. Jadi integer kita kasih tadi nilai sudah, angka sudah, kita kasih contohnya bilangan. Jadi di sini panggil parameter bilangan sama dengan new scanner. New scanner. Kemudian titik max in. Karena dia tipe datanya integer, maka kita pakai max in. Jadi koma. Ya. Nah, sekarang kita manggil nama metodenya ini. Ya. Jadi kita manggil nama metodenya. Kita bisa langsung bikin seperti ini ya outputnya. Sistem bilangan yang Anda input adalah plus, kita langsung panggil nama metodenya bisa. Jadi angka, nama metodenya angka. Di sini dalam kurung itu simpan nama variabel bilangan. Jadi angka dia akan melempar nilainya masuk ke dalam metode angka, di mana nilainya itu adalah berupa integer. Kemudian di sini akan dikembalikan return nilai. Dia akan kembalikan ke nama metodenya yaitu angka. Dia kembalikan. Nah, nilai kembalinya juga berupa integer. Oke, berupa integer. Maka dia akan cetak bilangan yang Anda input adalah angka. Adalah berapa? Oke, contohnya saya running. Kita running ya. Oke, kita running. Input bilangan. Saya input contohnya 23. Oke, bilangan yang Anda input adalah 23. Oke. Nah, saya running lagi. Saya input 10. Bilangan yang Anda input adalah 10. Oke. Seperti itu. Nah, ataupun Anda bisa membuat seperti ini. Jadi kalau Anda sudah ngerti dengan sintaks function di Java, itu gampang untuk Anda modifikasi. Bisa bikin seperti ini. Di sini kita tambahkan lagi satu variabel, variabel hasil. Nah, jadi di sini variabel hasil sama dengan angka, panggil variabel bilangan. Nah,
Jadi nilai yang ada di sebelah kanan itu akan dibawa masuk ke sebelah kiri. Ini hanya bisa berlaku di metode yang bisa mengembalikan nilai ya. Nah, kemudian yang di atas ini kita cukup copy kita bikin di bawah sini. Nah, jadi yang di sini kita hapus, tapi kita panggil variable seperti ini. Kemudian kita run Pak. Saya input bilangannya 45. Bilangan yang Anda input adalah 4. Nah, sekarang kita kolaborasikan antara metode yang bisa mengembalikan nilai dan tidak bisa mengembalikan nilai. Ya, kita kolaborasikan. Tapi sebelumnya kita bikin dulu bagaimana cara menentukan parameter. Kita ambil perhitungan ya, perhitungan. Perhitungan yaitu penjumlahan. Tapi sebelumnya kita nambahkan lagi satu kelas. Kita masuk di metode 4. Nah, jadi kita ambil contoh kasus ya. Contoh kasus menjumlahkan bilangan. Menjumlahkan bilangan. Jadi kita ambil operator plus ya. Operator plus. Operator aritmatika plus. Oke. Jadi nanti ada instruksi kayak input bilangan. Instruksinya adalah input kayak bilangan. Nah, saya input contohnya 4. Kemudian di sini input bilangan 1 ya. Di sini input bilangan 1. Di sini input bilangan 2. Saya input contohnya di sini 5. Jadi nanti outputnya hasilnya adalah hasil sama dengan 9. Contohnya gitu ya. Tapi di sini kita menerapkan kita bikinkan dua metode. Satu metode hanya bisa menerima inputan tapi tidak bisa mengembalikan nilai, tapi dia menggunakan parameter. Dan yang satu metode lagi dia bisa menggunakan parameter dan bisa mengembalikan nilai. Seperti itu ya. Oke, kita praktekkan. Yang pertama, kita tentukan dulu berapa variabel. Oke, ini variabel yang bisa menerima inputan. Yang menerima inputan itu kita jadikan variabel ya. Ini satu variabel, sudah 2 variabel. Hasil tambahnya bilangan 1 ditambah bilangan 2 itu akan membutuhkan satu variabel tampungan lagi, yaitu variabel hasil. Jadi di sini saya menggunakan 3 variabel. Tapi bisa saja nanti pada saat implementasinya saya namakan variabel lagi ya. Oke, seperti itu. Oke. Jadi nanti ada inputannya 2, ada inputan 2, kemudian nanti ada satu variabel untuk menampung hasilnya. Bilangan 1 ditambah bilangan 2 itu akan menghasilkan 9. Nah, kita bikin metode yang pertama ya. Tapi kita tentukan dulu di sini berapa parameter. Berapa parameter? Untuk menentukan parameter, Anda tinggal lihat berapa jumlah inputannya. Ya, berapa jumlah inputannya. Kalau di sini ada 2 inputan, maka kita butuh 2 parameter. Jadi di sini saya bikin satu metode kayak public, kemudian static void, tidak pakai kata void ya, karena nanti metode ini bisa mengembalikan nilai kayak public static. Kemudian nilai yang dikembalikan nanti itu adalah integer, ya, maka kita butuh tambahkan tipe data integer pada metodenya. Kemudian nama metodenya, untuk nama metode, ya kita contohnya kayak tambah bilangan namanya. Kayak tambah bilangan dalam kurung. Nah, untuk nama parameter, kita tadi butuh 2 parameter ya. Kenapa kita butuh 2 parameter? Karena di sini ada 2 inputan.
Oke, ada dua inputan dan dua-dua menggunakan, nah di sini inputannya menggunakan bilangan bulat. Oke, jadi kalau dia bilangan bulat, di sini kita menggunakan integer. Kalau nanti itu adalah inputannya menerima bilangan yang mempunyai titik, contohnya 1,2, berarti Anda harus menggunakan tipe data double ataupun float. Oke, integer. Ya, di sini saya kasih parameter, dua parameter ya. Saya kasih contohnya bil 1, integer, oke, bil 2. Nah, di dalam sini kita cukup bikin seperti ini. Return bilangan bil 1 plus bil 2. Nah, bisa bikin seperti ini. Ataupun ini saya kasih tanda komentar. Nanti Anda bisa praktekkan. Ataupun nambahkan satu variabel lokal di sini. Jadi variabel lokal itu hanya berlaku di dalam metode tambah bilangan. Variabel lokal. Nah, integer, contohnya variabel hasil. Oh, jangan nanti variabel hasil dipakai juga global ya. Contohnya di sini kita pakai variabel HSL contohnya. Hasil sama dengan panggil parameter bil 1 kita tambah dengan parameter bil 2. Kemudian yang kita return itu adalah ini HSL karena dia yang menampung nilainya. Jadi return HSL. Nah, itu akan dikembalikan ke metodenya yaitu tambah bilangan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini hanya proses ya. Ingat hanya proses. Proses. Biasanya kalau metode yang bisa mengembalikan nilai itu biasanya dipakai untuk proses yang kompleks ya. Contohnya seperti itu. Kemudian kita bikinkan inputannya. Nah, inputannya itu kita buat di dalam sebuah metode, tapi metodenya tidak bisa mengembalikan nilai, tapi menggunakan parameter. Parameter. Jadi, di sini pakai kata public. Kalau dia tidak bisa mengembalikan nilai, berarti pakai kata void. Void contohnya input bilangan. Dalam kurung, karena ada dua parameter di atas. Ada dua parameter. Nah, di sini kita bisa menggunakan parameter dan bisa juga tidak menggunakan parameter. Tapi di sini saya tidak menggunakan parameter dulu ya. Cukup bikin seperti ini. Nah, di dalam sini, saya nambahkan, ini kita hapus dulu. Kita langsung ke public main dulu ya, main metode dulu, public static void main. Kita lihat dulu. Nanti kita modifikasi lagi. Nah, di sini bikinkan variabel global. Integer, tadi kan sana bilangan 1, bilangan 2. Kemudian ada hasil. Seperti ini ya. Kita bikinkan inputnya. Input bilangan 1. Kemudian panggil variabel bilangan 1 sama dengan new scanner. New scanner. Sistem. Titik in. Kemudian di sini next. Kita pakai next in. Seperti ya. Kemudian ini yang di atas saya copy aja. Input bilangan 2. Nah, jadi di sini variabelnya Anda ganti jadi bilangan 2. Input bilangan 2. Nah, hasilnya panggil variabel hasil sama dengan panggil nama metode tambah bilangan.
dua parameter ya, dia menggunakan dua parameter, berarti masukkan di dalam sini variabel bilangan 1, koma, bilangan 2. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian Anda cukup bikin outputnya sistem, oke, hasil tambah adalah hasil hasil tambah, oke, adalah sama dengan plus panggil variabel hasil seperti ini. Nah, kalau kita run, oke, kita run ya, run file. Bilangan 1 saya input 4, bilangan 2 saya input oke 5. Jadi hasil tambah adalah sama dengan 9. Oke, hasil tambah adalah sama dengan 9. Oke, saya running lagi. Oke, saya input contohnya 10. Oke, kemudian 45. Hasil tambah adalah sama dengan 55. Ya, seperti itu. Nah, oke, ini adalah inputannya, ini adalah prosesnya, dan ini adalah ya, prosesnya itu dia menggunakan metode yaitu tambah bilangan. Ini adalah variabel, ya. Nah, kita modifikasi lagi. Kita mau jadikan ini dia sebagai metode yang kita mau simpan dia di metode. Itu ya, kita mau simpan dia di metode. Ya. Nah, Anda cukup tambahkan satu metode lagi, public, tapi sini metodenya tidak menggunakan parameter ya. Public, static, void. Kita pakai contohnya input. Input data contohnya. Nah, kalau dia tidak menggunakan parameter, jadi yang di dalam kurung itu cukup dikosongin. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang ada di public static void main itu Anda copy semua. Jangan di copy tapi di cut. Di-cut. Jadi di public static void main itu kosong sekarang, itu isinya pindahkan ke di sini. Seperti ini ya. Oke. Jadi inputannya, prosesnya, outputnya itu semuanya tersimpan di input data. Nah, tapi di main metodenya itu tidak ada apa-apa. Ini kalau kita running, dia tidak akan munculkan apa-apa. Oke, tidak ada apa-apa. Karena di sini tidak ada apa-apa yang mau dieksekusi. Oke, bagaimana caranya? Kita hanya memanggil input ini. Oke, metode input, input data. Oke. Nah, kemudian Anda tinggal klik run. Oke, maka dia akan memanggil metode input data. Di dalam metode input data itu ada juga metode tambah bilangan. Oke, seperti ini tambah bilangan. Oke, jadi di sini input bilangan saya input contohnya 32, kemudian ditambah dengan 10. Di 4, hasil tambah adalah sama dengan 42. Oke, seperti itu. Ya. Nah, oke, saya kasih satu contoh kasus yang terakhir. Bagaimana kalau dia inputnya adalah integer, tapi outputnya itu adalah string. Berarti kita harus membuat sebuah metode yang bisa mengembalikan nilai string dan inputannya itu adalah integer. Ya. Jadi di sini saya nambahkan lagi satu kelas. Oke, Java class. Oke, class name saya kasih di sini metode 5. Oke. Nah, jadi kasusnya menerima bilangan integer, dan outputnya adalah string. Nah, contohnya gini. Ini saya ambil ya di atas. Saya ambil yang di atas. Yang di atas saya ambil. Oke. Nanti ada keterangan di bawah. Oke.
9, contohnya ya, hasil sama dengan 9. Oke, kemudian 9 ya, adalah bilangan ganjil. Gitu ya. Nah, berarti nilai yang harus kita kembalikan itu adalah ini, ganjil. 9 itu bilangan ganjil nggak? Ya, bilangan ganjil. Ya. Jadi nanti kalau nilainya 10, berarti 10 adalah bilangan genap. Oke. Jadi yang kata yang harus kita eh, kembalikan itu adalah berupa string, yaitu kata ganjil. Oke. Dari mana untuk menentukan kata ganjil ini? Yaitu dari variabel hasil. Berapa parameter yang kita butuh untuk menentukan bilangan genap dan ganjil? Kita hanya membutuhkan satu parameter, karena itu didapat dari variabel hasil. Oke, seperti itu. Nah, ini kita bikin seperti itu ya. Jadi tadi yang sebelumnya, yang di metode 3, 4 ya, yang di metode 4, copy semua ya, yang di metode 4, oke. Yang di metode 4 itu ada copy, masuk di metode 5. Nah, oke. Nah, sekarang kita nambahkan satu metode yang bisa mengembalikan nilai string. Dan inputannya adalah integer, outputnya itu adalah nilai kembaliannya itu adalah string. Ya. Nah, dari mana dapatnya, bagaimana cara menentukan parameternya, berapa jumlah parameternya? Kita cukup lihat di sini. Dia hanya membutuhkan satu variabel untuk menampilkan ini. Karena yang menentukan bilangan ganjil genap itu adalah dari variabel hasil. Ya, berarti kita butuh di sini satu parameter. Oke. Nah, tambahkan lagi di bawah public static void. Jangan pakai void ya, karena dia nanti bisa mengembalikan nilai. Nah, oleh karena nilai kembaliannya itu adalah string, jadi kita kasih tipe datanya string. Kemudian nama metodenya kita kasih keterangan aja. Keterangannya ganjil ataupun genap gitu ya. Oke. Parameternya kita pakai integer karena nilai yang harus diinput, nilai yang didapat dari variabel hasil itu adalah tipe datanya integer. Variabel hasil itu tipe data integer, tapi nanti outputnya berupa string. Oke, jadi di sini kita ambil nilai. Nah, kemudian kita nambahkan satu variabel lokal ya. Oke. Bisa juga tidak menggunakan variabel, tapi saya di sini menggunakan variabel lokal yaitu string. Saya kasih contohnya cut, contohnya variabel cut keterangan. Jadi cut keterangan. Nah, di sini kita jadikan dia kondisi. Oke. Jadi di dalam method itu kita buat kondisi. Nah, jadi if nilai, parameter nilai itu di mode 2 sama dengan 0, maka itu adalah bilangan genap. Bilangan genap. Jadi kita kasih di sini keterangan cut sama dengan genap. Kemudian else, kalau dia hasil bilangannya, hasil sisanya itu tidak sama dengan 0, dia menghasilkan 1, maka itu adalah bilangan ganjil. Berarti di sini keterangan sama dengan kita kasih ganjil. Seperti itu. Nah, jangan lupa nilainya itu harus di return. Oke, return yang di return itu bukan nilai ya, tapi adalah nih yang kita mau ambil ini. Oke, berarti return cut. Nah, bagaimana cara memanggil? Cara memanggilnya itu kita cukup ke metode input data, tambahkan di bawah sini.
Tambahkan di bawah hasil sama dengan tambah bilangan di sini. Oke, jadi di sini kita harus nambahkan juga satu variabel ya. Nambahkan satu variabel, contohnya di sini string, kalimat ataupun kata. Oke. String kata. Jadi di sini saya panggil variabel string kata sama dengan panggil metode keterangan. Oke, keterangan. Dia memanggil variabel hasil. Oke, variabel hasil titik koma. Nah, kemudian simpan di bawahnya. Oke, sistem. Oke ya. Jadi hasil plus oke, adalah bilangan plus plus panggil kata. Sekarang coba kita run file. Kita run file. Saya input contohnya 3. 1. Oke, hasil tambah adalah sama dengan 4. 4 adalah bilangan genap. Oke, saya running lagi. Sini saya input contohnya 11. Kemudian ditambah 4. Nah, hasil tambah adalah sama dengan 15. 15 adalah bilangan ganjil. Ya. Jadi nanti Anda bisa modifikasi bagaimana menggunakan metode. Ya, jadi nanti itu bisa dikolaborasikan ya. Di dalam metode itu bisa saja ada perulangan, bisa saja ada kondisi, bisa saja ada array. Berarti if ataupun kondisi, perulangan, array ataupun array, method itu kita bisa jadikan satu semua. Kita kolaborasikan semua. Ya. Oke, cukup sampai di sini yang saya bahas. Nanti saya akan bahas bagaimana menerapkan metode di dalam metode itu menggunakan array, kemudian ada perulangan, kemudian ada kondisi. Nanti kita cari satu contoh kasus. Ya. Oke, cukup sekian. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.